Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini tutorial home industry terbaru, yaitu dudukan dari paralon dinding ya. Karena kebetulan saya punya ide seperti ini nih, saya kepikiran, langsung saya bikin aja. Karena banyak bertanya juga ya, sebelumnya kan Vigora itu ya yang dari aluminium, sekarang itu dari pipa paralon yang lebih simple, lebih murah, tapi pembuatannya emang lebih ribet. Oke, kita lanjut ke tutorialnya aja ya. Oke, ini pipa paralonnya, panjangnya 32 cm 2, dan tutupnya ini tutup paralon ada 4. Ini matabor yang saya gunakan, biasa matabor komplit 30 pieces. Saya gunakan matabor yang lancip ya, seperti ini ya, lancipnya lurus rata gitulah agar tajam. Nih nanti proses pembuatan lubangnya ya, ini biasa mini grinder yang bisa saya pakai, bisa juga untuk kabel pen bisa disambung ya mini grindernya ini. Sekarang pengukuran yaitu lubangnya, kalian buat berapa? Kalau saya kebetulan 25 ya, 25 cm, berarti lebihin dikit jadi 26, jadi lebihin dari ukuran akriliknya 1 cm, seperti itu. 32 kurangi 26 berarti sisa 6, berarti samping-samping 3 cm 3 cm. Kita potong saja, ngikutin garis nih, kebetulan ada garis paralon itu, kita potong aja. Sebenarnya sih kalau potongnya lebih baik itu pelan ya guys, biar lebih rapi. Karena saya sambil dilihat kamera ya, saya ngambil langkah cepatnya aja ya, jadi ya saya lumayan kurang rapi sebenarnya bisa lebih rapi karena kalau pelan, teliti dan hati-hati. Karena kalau kita mengerjakan dengan kamera itu beda guys, kalau kita fokusnya itu emang beda, soalnya ngimbangin jangan sampai badan kita tuh menutupi tutorialnya ini, agar tersampaikan dalam penyampaiannya atau tutorialnya. Matabornya ini yang bisa yang tajam ya, yang lancip tajam seperti ini. Itu udah, tinggal kita perbesar ngikutin ukuran akriliknya ya. Akriliknya berapa? Saya menggunakan akrilik yang 3 mili, saya ganti ini matabor yang ini kurang lebih ya 3 mili 4 milian nih gedeannya matabornya, menyesuaikan ya. Itulah gunanya atau fungsinya matabor komplit ini, jadi memang serba multifungsi gitu, kegunaannya emang sangat-sangat banyak. Kalau untuk pipa paralon ini matabor yang 30 pieces ini bisa hampir semua itu terpakai. Karena banyak banget dari subscriber yang bilang kadang tutorialnya terlalu cepet bang gitu ya. Ya saya ini buatin agak lambat ya, buat kalian yang mungkin cukup mengerti, cukup paham di bagian ini, skip aja nggak masalah. Ini saya bikin sampai nanti dalam penyantolannya saya bikin. Udah cukup ya segitu ya, tinggal satunya lagi aja sama ya. Nanti kan saya punya pemikiran ini tuh benar-benar langsung dipraktekin tanpa di disusun ya, ibaratnya saya harus begini langsung saya praktek aja. Ini waktu itu saya bikinnya itu masih bingung nih, ntar masukin lampu LED nya gimana ya, saya masih bingung, masih mikir-mikir lagi bikin tutorialnya ini. Alhamdulillah sih guys bisa dipasang gitu menggunakan, tapi emang cukup ribet banget pemasangannya, emang LED nya lampunya itu dalamnya yang ribet.
Ya emang harus sabar guys, semuanya itu emang membuat sesuatu itu yang benar-benar harus sabar. Ya semoga tutorial ini bisa membantu kalian lah yang ingin berkarya membuat lampu hias akriknya di dinding ya guys. Kalau aluminium itu kan cukup apa ya, bisa bilang cukup mahal ya, jadinya ini lebih murah lah ya, lebih murah berapa puluh ribu gitu. Saya belinya ini 8.000 meter pipa paralonnya, nggak nyampe 20.000 kalau nggak salah, nggak sampai 20.000. Lupa juga sini lubang ini nanti untuk apa nih namanya, lampunya ya, box kontrol remote-nya. Kalau kan saya buat kecil, kalau misalkan kalian bikin yang boxnya itu lebar ya berarti lebarin aja, lubangnya lebih gede. Itu saya belah, ini lanjutannya saya belah nih. Kenapa saya belah ya, ibaratnya apa ya, untuk memasukkan LED-nya ini, LED-nya saya masukin ya lewat situ nanti. Jadi masukinnya pun masih ribet ya. Setelah saya udah praktekkan semuanya, ternyata kendalanya nggak cukup sampai di sini. Jadi simak aja tutorial videonya ini. Kalau yang di bawah ini kan, di bagian bawah nih dibelah sampai habis. Kalau yang di bawah ini proses pemilokan hitam ya, saya pilok hitam agar lebih apa ya, lebih seragam lah, hitam semua jadinya. Kan di paralonnya ada tulisan-tulisan itu ya, jadi buat jelek menurut saya ya. Ini proses pemasangan LED-nya ya, itu ada dua ya. Ini kan yang lebar berarti lubang tutupnya lebar. Kalau misalkan saya kan pakai yang kecil nih, nah ini saya yang kecil ya, berarti tutupnya kecil, masa di lubangnya berarti kecil. Kan saya jual yang gede sama yang kecil nih, kadang ikutin stok aja saya. Kalau ada yang gede berarti yang gede, kalau yang kecil yang kecil. Ini kupas aja nih, itu kan ada perekatnya ya, tinggal kupas aja. Ini jangan lupa penempelannya ya, kadang suka terbalik itu, yang merah kabel merah di hijau, kabel hijau di merah gitu. Ini buat kalian yang cara penyambungannya ada di tutorial ini ya. Ini kita coba, ini sebelum dimasukkan kita coba fungsinya, kita masukkan ya. Masuknya sih gampang. Ini kupas, jangan lupa ya, kupas dulu. Masuknya lumayan gampang, cuman yang ribet ya pengelemannya, itu emang sangat-sangat ribet. Emang benar-benar harus sabar ya, karena ini tutorial ini yang saya bikin ini karena baru, ibaratnya belum menguasai. Pasti suatu saat nanti pasti ada, biar cara lebih mudah lagi dalam pengelemannya, dalam cara penempelan LED-nya, karena ini masih baru ya. Kalau bisa sih kita belajar bareng, mungkin dari kalian ada yang solusi caranya lebih mudah ini gimana, cara masukkan LED-nya ini gitu kan. Ayo kita belajar bareng lah gitu, kita sharing gitu kan, lebih bagusnya seperti itu. Terus saya ganjel menggunakan gunting, cutter, karena memang apa ya, kayak ngejepit gitu guys. Sebelum itu kan dilem tuh, kalau pakai perekat doang kurang rekat, jadi tambahin lem. Terus saya tekennya menggunakan sendok kayak gitu, menggunakan lem gitu ya. Emang ribet banget di sini itu, sang paling ribet ya di sini, karena masih baru itu loh, yang di masa baru pengelemannya rada ribet. Tapi saya nggak pantang menyerah demi apa ya namanya, demi memberikan inilah istilahnya hal yang beda, hal yang baru, atau mencari suatu hal yang baru. Terus saya semangat terus cari-cari gitu. Nanti cara pemasangan di temboknya jangan lupa ya, simak terus ya.
ada cara pemasangan di temboknya juga. Saya waktu bikin ini saya masih mikir-mikir nih, gimana nih cara nempelkan di tembok gitu ya. Setelah berpikir 2 hari berapa hari, akhirnya ketemu juga cara nempelkan temboknya di temboknya. Simak aja ya tutorial ini ya sampai habis ya. Ini buat kalian yang udah paham di sini ya, tinggal skip aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ini cara pemasangannya ya, seperti ini ya. Ini lubangnya satu, kelihatannya lubangnya satu. Sebelah sini 2. Kalau ini ya bagian bawah 2 lubang ya. Lalu yang ini nih, yang satunya nih. Kalau yang atas hanya satu doang. Seperti ini. Lalu ini contohnya paku nih, paku 1, paku 2. Atasnya mana atasnya? Ini atasnya. Nah, kayak gitu ya contohnya. Ini paku seperti itu, jadi seperti segitiga gitu ya pakunya ya. Cara pemasangannya gitu ya. Buatlah kalian menggunakan ini paku kabel. Ini kan ada tuh yang paku tembok itu, yang pagar, paku beton. Seperti itu ya, mungkin kalian paham ya pemasangannya tembok. Paku ya, oke ya. Lalu kalian pasang aja, tinggal masukin ke lubang yang sebelumnya itu.